Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aden Ubaid. Saya adalah mahasiswa PBG Universitas Muhammadiyah Malang di bawah bimbingan Bu Lailatul Bariroh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Semoga kita dijauhkan dari virus corona. Semoga virus corona cepat hilang dari muka bumi ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Halo anak-anak yang cerdas, berbahasa Indonesia, santun, ceria, bahagia. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi ragam informasi teks editorial. Mengapa informasi itu menjadi penting? Sebab hidup di era sekarang, tanpa kita tahu informasi, maka kita tidak akan bisa bersiap. Kita tidak akan bisa bersikap. Contoh, hari ini Anda akan bepergian. Terus kemudian kalian mencari informasi tentang ramalan cuaca dan kalian mendapatkan informasi bahwa curah hujan hari ini akan tinggi, sehingga Anda bisa bersiap membawa jas hujan. Begitu misalnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi ragam informasi teks editorial. Kita juga akan belajar membedakan fakta dan opini. Nanti di akhir pembelajaran, setelah Anda membaca dan melihat video editorial, Anda bisa mengidentifikasi ragam informasi teks editorial. Setelah Anda membaca teks dan melihat video editorial, kalian bisa membedakan fakta dan opini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, silahkan kalian masuk ke Google Classroom untuk mengisi absen terlebih dahulu. Sebelum saya menjelaskan tentang definisi teks editorial, sebelum saya menjelaskan struktur teks editorial, marilah kita tonton video berita berikut. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan sekaligus menyaksikan jalannya uji coba klinis vaksin COVID-19 yang merupakan kerjasama PT Sinovac Tiongkok dengan PT Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Presiden menyampaikan optimistis jika vaksin COVID-19 dapat segera digunakan secara massal. Presiden berharap pada Januari 2021, vaksin COVID-19 bisa selesai diproduksi dan mulai dilakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden pun mengatakan pada Agustus ini memproduksi 100 juta vaksin COVID-19 dan akan ditingkatkan jumlahnya pada Desember 2020 nanti menjadi 250 juta vaksin. Dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini. Dan kita harapkan nanti di bulan, insya Allah di bulan Januari, kita sudah bisa memproduksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap, langsung diberikan vaksinasinya kepada seluruh masyarakat di tanah air. Presiden Jokowi juga menyaksikan penyuntikan perdana uji klinis vaksin COVID-19 terhadap 20 perwakilan relawan yang berlangsung di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Di antara para relawan ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga telah secara resmi mendaftar menjadi relawan uji klinis fase 3 COVID-19. Salah satu warga yang juga ikut menjadi relawan uji coba vaksin mengaku bersedia menjadi relawan agar vaksin COVID-19 bisa segera ditemukan. Kalau saya sendiri sih buat kesehatan saya sendiri sih, yang paling intinya itu, soalnya kan saya kerja di luar, saya nggak mau gitu kalau misalnya saya terjangkit, nanti keluarga saya, ketiga anak saya juga ikut-ikutan gitu. Pemerintah dalam 3 bulan ini juga tengah mengembangkan vaksin sendiri yang diberi nama vaksin merah putih. Presiden menyebut vaksin merah putih diharapkan dapat selesai pada pertengahan 2021 mendatang. Pembuatan vaksin merah putih ini dilakukan pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan universitas-universitas dalam negeri. Namun Indonesia juga terus membuka diri bekerja sama dengan negara lain seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Teks editorial adalah tulisan yang biasanya ada di media cetak di dalam rubrik opini. Teks editorial berisi tulisan tentang berita atau peristiwa yang sedang hangat terjadi.
bersifat aktual, fenomenal, dan kontroversial. Gaya tulisan dari teks editorial ada 3. Yang pertama adalah mengklarifikasi, mengevaluasi, dan menjelaskan. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama adalah pernyataan tesis. Ini adalah pandangan redaksi atau penulis tentang suatu peristiwa. Kemudian struktur kedua adalah argumentasi, yaitu berisi alasan atau bukti tentang pendapat yang telah disampaikan. Struktur ketiga adalah penegasan ulang, seperti ini. Marilah kita belajar membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah hasil pengamatan yang kebenarannya bisa diverifikasi oleh siapapun. Informasi yang Anda dengar juga bisa menjadi fakta apabila merupakan peristiwa yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi. Ciri-ciri fakta adalah 1. Bersifat objektif, 2. Memiliki data yang akurat, 3. Benar-benar terjadi. Opini merupakan suatu ide, pikiran, pendapat yang tidak bersifat objektif dan belum sah kebenarannya. Ciri-ciri dari kalimat opini adalah 1. Mengandung pendapat pribadi, 2. Bersifat subjektif, dan 3. Mengandung kata relatif seperti berikut. Oke anak-anak, silahkan ambil buku dan ballpoint. Kita akan belajar membedakan fakta dan opini dalam teks editorial berikut. Simaklah tulisan berwarna merah, kemudian jawab di buku Anda, fakta atau opini. Oke, soal kedua, silahkan dibaca dan tentukan kalimat yang berwarna merah tersebut mengandung fakta atau opini berdasarkan ciri-ciri yang telah saya sampaikan sebelumnya. Oke, ini adalah paragraf yang ketiga. Silahkan simak dan tentukan kalimat yang bertanda merah ini termasuk fakta atau opini. Oke, selamat bagi kalian yang telah menjawab dengan benar. Sekarang silahkan masuk ke Google Classroom, silahkan unduh teks editorial, 2 teks editorial yang telah saya sediakan. Kalian belajar mengidentifikasi isi teks editorial, kalian belajar membedakan fakta dan opini dengan cara berdiskusi kelompok. Kelompok telah saya bagi dan kalian silahkan berkumpul dengan kelompoknya dan berdiskusi dengan kelompoknya di grup WhatsApp. Kemudian isilah kolom yang telah saya sediakan dengan jawaban-jawaban hasil identifikasi kalian. Kemudian unggahlah tugas itu di Google Classroom hari ini pukul 12 siang. Untuk tugas individu, silahkan kalian buka buku teks Bahasa Indonesia kelas 12 halaman 86 tentang teks editorial. Silahkan kalian rangkum materi yang menurut Anda penting dan nanti kalian foto dan kalian unggah bersamaan dengan hasil diskusi kelompok di Google Classroom. Dan terakhir adalah pukul 12 siang. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang menyeleksi ragam informasi teks editorial. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.